Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istriku Wanita Penghibur, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih Enso. Just try keep up with me. Semalam Erin menghubunginya diam-diam, membangun kembali hubungan lama yang dulu pernah terjalin secara sembunyi-sembunyi. Butuh waktu singkat untuk membujuk pria itu, dan dalam sekejap Erin mendapatkan semua yang ia mau. Uang dalam genggamannya juga dari pria itu. Jumlahnya cukup banyak, cukup untuk menyambung kehidupan selama seminggu ke depan. Erin juga sudah berjanji pada pria itu, mereka akan bertemu lagi. Akan ada kencan malam di hari berikutnya. Sesuatu yang Erin tawarkan dengan suara manja sebagai imbalan. Beberapa saat berlalu, Erin baru saja menuruni sebuah mobil rental dengan memakai pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan sempurna. Tak lupa menggerai rambut, memakai kacamata hitam dan tas selempangnya. Suasana desa yang semula tenang berubah ricuh saat Erin dengan tanpa malu menunjukkan wajahnya lagi di tempat ini. Orang-orang yang sedang beraktivitas di sekitar rumah tantenya langsung terhenti seketika. Mereka menoleh, mata mereka membelalak penuh amarah, seolah melihat biang masalah dari masa lalu yang seharusnya tidak pernah kembali. Perempuan tak tahu malu! Seseorang berteriak, lalu terdengar suara gaduh lainnya. Warga mulai berkumpul, geram melihat Erin berdiri di halaman rumah tantenya dengan kepala tegak, seakan tidak merasa bersalah sedikit pun. Beberapa orang bahkan sudah bersiap dengan telur mentah dan batu-batu kerikil. Kamu masih berani pulang ke sini? Seharusnya kamu itu malu. Kami semua sudah sepakat kalau perempuan sepertimu tidak pantas menginjakan kaki lagi di desa ini. Ini rumah tante saya. Saya berhak pulang ke sini. Kalian tidak punya hak mengusir saya. Memangnya dengan saya datang ke sini kalian rugi? Rugi? Kamu itu pembawa sial. Desa ini akan bernasib buruk kalau pelakor jahanam seperti kamu ada di sini. Tawa Erin pecah. Bukan tawa yang ceria, bukan tawa yang ramah, melainkan tawa yang menghina, seolah semua kemarahan warga hanya angin lalu baginya. Tanpa memperdulikan tatapan tajam yang tertuju kepadanya, Erin melangkah begitu saja menuju pintu rumah tantenya. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba seorang perempuan menarik rambutnya dengan kasar. Kurang ajar! Perempuan itu memaki, mencengkram rambut Erin dengan penuh kemarahan. Namun Erin kali ini tidak mau mengalah. Jika kemarin dia tunduk dan takut, kali ini dia siap membalas. Baku hantam pun terjadi. Rambut dijambak, pipi ditampar, tubuh saling dorong, hingga suara teriakan dari umpatan memenuhi udara. Warga yang lain ikut bersorak. Beberapa bersiap turun tangan untuk menghajar Erin. Namun sebelum situasi semakin memburuk, tiba-tiba suara lantang membelah udara. Berhenti! Tante Erin bergegas keluar rumah. Apa-apaan ini? Tatapannya menyapu warga yang masih marah, lalu beralih ke Erin yang berdiri dengan rambut acak-acakan, tapi masih dengan ekspresi sombong di wajahnya. Masuk ke dalam, sebelum aku ikut melempar kamu dari desa ini. Tante Erin menarik lengan ponakannya dengan kasar, menyeretnya ke dalam kamar dengan wajah merah padam. Pintu kamar pun dibanting. Erin terdorong ke dalam, hampir terjatuh. Tapi dia masih bisa menahan keseimbangannya. Tatapan tantenya penuh amarah, hampir seperti ingin meledak. Kenapa kamu kembali ke sini? Situasi belum tenang. Orang-orang masih marah besar kepadamu. Tapi Erin hanya menatapnya dengan mata datar. Kalau bukan ke sini aku harus kemana? Kedua orang tuaku sudah membuangku. Tatapan Tante Erin terpaku, nafas masih memburu.
Kedua orang tua Erin sudah membuangnya, saking tak sanggup dengan perilaku yang suka sekali bermain gila dengan suami orang, jauh sebelum menikah dengan Aksan. Hening, Tante Erin hanya bisa menarik nafas panjang. Dia tahu ponakannya sudah rusak sejak lama, tapi hati kecilnya selalu kasihan. Dia menerima Erin ke rumah ini karena tidak tega melihatnya luntang-lantung di jalanan. Takut kalau tidak ada satupun yang membimbing, Erin akan semakin hancur. Tapi untuk apa semua ini? Untuk apa memberinya tempat, memberi kesempatan, kalau hasilnya tetap sama? Erin tidak berubah, bahkan setelah menikah, setelah punya anak. Tante Erin meremas pelipisnya yang terasa nyeri. Bukan karena sakit, tapi karena lelah dan penat tak berkesudahan. Lelah menghadapi perempuan yang bahkan tidak bisa mendengar satupun nasihat. Akhirnya tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik, meninggalkan Erin sendirian di dalam kamar, tanpa niat beradu mulut lagi. Percuma saja, tidak ada gunanya berbicara dengan seseorang yang sudah lama kehilangan akal sehatnya. Erin tidak menoleh saat tantenya pergi. Alih-alih merasa bersalah atau tersentuh dengan amarah yang tadi meledak di wajah wanita itu, Erin malah berbaring santai di kasur. Tangannya segera meraih ponsel. Layarnya menyala, notifikasi WA bertumpuk. Senyum tipis penuh kelicikan terukir di wajahnya saat melihat nama yang mengirim pesan. Tak lain dari pria yang sudah membiayai perjalanannya ke sini. Pria yang sudah menikah dan punya anak. Tanpa ragu, Erin membuka chat dan mulai membalas dengan gaya manja yang sudah terbiasa dia lakukan. Obrolan mereka yang awalnya ringan, semakin lama semakin mengarah ke hal-hal yang tidak senonoh. Dan pria itu mulai kehilangan akal. Aku tidak tahan sayang, kita bertemu sore ini aja ya. Erin tersenyum puas. Tangannya mengetik pelan menyusun rangkaian kata licik. Sore ini aku belum bisa sayang, kita ketemu besok aja ya. Padahal Erin sengaja, bukan karena dia benar-benar sibuk, tapi karena dia ingin memperpanjang permainan ini, menjaga pria itu tetap berada dalam genggamannya, biar pria itu makin gelisah dan pria itu makin terobsesi. Dan yang paling penting agar pria itu makin banyak mengirimkan uang. Dia tahu cara bermainnya. Jangan terlalu cepat memberikan apa yang mereka inginkan. Buat mereka menunggu, buat mereka merasa butuh, agar mereka tidak cepat bosan. Dan benar saja, tak sampai 1 menit setelah pesan terkirim, pria itu langsung membalas. Baiklah sayang, tapi setidaknya kirimkan sesuatu untukku malam ini ya. Senyum Erin semakin melebar. Bodoh sekali, katanya dalam hati. Semakin lama menunggu, semakin banyak uang yang bisa dia peras. Dengan cekatan dia mulai menyiapkan permainannya lagi. Erin menyeringai puas. Dia membuka galeri ponselnya, memilih salah satu foto yang menurutnya paling menggoda. Foto yang cukup untuk membuat pria itu semakin tergila-gila, tapi tidak terlalu berlebihan, agar tetap ada alasan untuk meminta lebih banyak imbalan. Dengan sekali ketukan, foto itu terkirim. Dan seperti yang sudah dia duga, pesan pria itu langsung masuk. Sial Erin, kamu benar-benar bikin aku gila. Kirim satu lagi ya. Aku jadi makin penasaran. Erin hanya terkekeh, sama sekali tidak tergesa-gesa membalas. Sengaja, agar pria itu semakin uring-uringan. Sayang, tolong satu lagi ya. Aku janji akan kasih kejutan buat kamu nanti. Balas dong sayang, jangan mengabaikanku yang sudah tak karuan ini. Erin hanya melirik sekilas selalu mengabaikan, supaya dia semakin menggebu-gebu, semakin tunduk kepadanya. Dia tahu caranya membuat mereka tergila-gila, dan Erin menikmati setiap detiknya. Aksan pun dulu tak beda jauh, termakan rayuan Erin. Hanya saja Aksan tak segila pria ini, yang pikirannya sangat kotor. Aksan hanya tertipu akan rayuan gombal maut dari Erin, wanita yang pandai bersilat lidah. Di sisi lain, pagi yang cerah menyambut hari baru. Seperti biasa, rutinitasnya dimulai dengan mengurus ketiga buah hatinya. Aksan bangun lebih awal, memastikan sarapan sudah tersedia di meja makan. Menu makan siang sudah tersimpan rapi, dan anak-anak sudah siap untuk beraktivitas. Setelah memastikan semuanya, Aksan bersiap untuk berangkat kerja. Dia berpamitan kepada anak-anaknya, mencium kening mereka satu persatu. Tak lupa berpamitan pada Erma juga Abdul, lalu berjalan menuju ke halaman rumah sembari memesan ojek online. Perjalanan menuju tempat kerja terasa tenang dan menyenangkan.
pemandangan kota yang mulai sibuk, udara pagi yang masih segar, dan doa-doa yang ia panjatkan dalam hati membuat semangatnya semakin bertambah. Sesampainya di toko, pemilik toko menyambutnya dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Aksan. Mari kita lanjutkan yang kemarin." Aksan mengangguk dengan penuh semangat. Hari ini, pemilik toko akan kembali mengajarkan banyak hal tentang tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala gudang. Selama 5 hari ke depan, dia akan mendapatkan banyak arahan, memahami sistem penyimpanan barang, belajar cara mengelola stok, serta menjaga agar barang-barang tetap dalam kondisi baik. Setelahnya, Aksan akan menjalani masa training, di mana dia akan benar-benar terjun langsung mengerjakan tugasnya. Aksan menyimak dengan seksama, mencatat setiap poin penting yang disampaikan. Dia tahu, pekerjaan ini adalah kesempatan besar baginya, dan bisa mencukupi kebutuhan anak-anak bahkan lebih. Maka dari itu, Aksan tidak ingin menyia-nyiakan dan berjanji mendedikasikan seluruh tenaga dan pikirannya dalam pekerjaan ini. Yang terpenting, dia harus menghindari kesalahan sebisa mungkin, tak ingin membuat pemilik toko kecewa. Aksan duduk dengan penuh perhatian. Matanya fokus pada pemilik toko yang tengah menjelaskan berbagai hal penting tentang tugasnya sebagai kepala gudang. Pemilik toko mulai menerangkan mulai dari bagaimana cara mengelola stok barang, sistem pencatatan keluar masuk barang, hingga cara menyusun barang agar lebih efisien dan tidak mudah rusak. Setiap penjelasan yang diberikan langsung diserapnya dengan cepat oleh Aksan. Saat pemilik toko menjelaskan sistem persiapan barang di komputer, Aksan langsung mencoba mengoperasikannya, dan dalam sekali coba, dia langsung paham. Pemilik toko mengangkat alisnya sedikit terkejut. "Cepat sekali kamu mengerti, Aksan. Biasanya karyawan lain butuh beberapa kali pengulangan sebelum benar-benar memahami sistem ini." "Saya memang suka belajar hal baru, Pak. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, saya pasti akan langsung bertanya." Mereka pun berdiskusi lebih dalam. Aksan mengajukan beberapa pertanyaan yang menunjukkan betapa serius dan detailnya dia dalam memahami pekerjaan. Pemilik toko semakin kagum. Dia merasa tidak salah memilih Aksan untuk posisi ini. Kecepatan belajarnya, keseriusannya, dan cara berpikirnya yang logis membuat pemilik toko semakin yakin bahwa toko ini akan berkembang lebih baik jika Aksan sebagai kepala gudangnya. Di siang hari pukul 12.02, ketika azan zuhur berkumandang, Aksan menghentikan aktivitasnya hendak menunaikan kewajibannya. Dia menoleh ke arah pemilik toko yang masih sibuk dengan beberapa berkas di tangannya. "Pak, saya izin untuk menunaikan sholat zuhur dulu ya." "Silakan, Aksan. Lantai 2 bisa kamu gunakan. Itu tempat yang memang disediakan untuk beristirahat atau beribadah." Aksan mengucapkan terima kasih lalu bergegas menuju tangga yang mengarah ke lantai 2. Setelahnya sampai di atas, ia mendapati ruangan yang cukup luas dan kosong. Hanya ada satu karpet terbentang di sudut ruangan, serta jendela besar yang terbuka, membiarkan angin sepoi-sepoi masuk membawa kesejukan ke dalam ruangan. Aksan melangkah menuju keran air yang berada di samping kamar mandi. Dia mengambil air wudhu dari tempat yang telah disediakan, lalu membentangkan sajadah dan berdiri menghadap kiblat. Setelah iqamah terdengar, Aksan bersiap mendirikan sholat dengan khusyuk. Di sela-sela sholatnya, Aksan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia meminta diberi kelancaran dalam pekerjaannya, kesehatan untuk kedua orang tuanya, dan kebahagiaan untuk anak-anaknya. Setelah selesai sholat, Aksan belum beranjak, masih duduk di atas sajadah. Bibirnya mulai bergerak melantunkan zikir istighfar dan bersolawat pada Nabi. Selesai berzikir, Aksan bangkit melipat kembali sajadahnya dan turun ke lantai bawah untuk kembali kerja. Begitu turun dari lantai 2, Aksan langsung disambut oleh pemilik toko Romi yang sedang menikmati makanan siangnya. Di atas meja ada 2 nasi kotak. Salah satunya masih utuh belum tersentuh. Romi tersenyum sambil mengangkat kotak itu. "Kebetulan aku beli 2, satu buat kamu, Aksan. Baru selesai sholat kan? Makanlah dulu." "Wah, terima kasih banyak, Pak." Kenapa duduk di bawah?" Romi menepuk kursi kosong di sampingnya. "Duduk di sini saja, makan bareng." Aksan ragu sejenak, tapi melihat ekspresi Romi yang tulus, dia pun menurut dan duduk di kursi yang ditunjuk. "Di sini kita itu sama, Aksan. Tidak ada atasan atau bawahan saat makan. Yang penting kamu bertanggung jawab dan bekerja dengan baik. Itu yang lebih berarti buatku."
Kata-kata itu membuat hati Aksan terasa hangat. Dia merasa dihargai, bukan hanya sebagai pekerja, tapi juga sebagai manusia. Dia membuka nasi kotaknya tersenyum lalu mulai makan bersama Romi. Di malam hari Aksan duduk bersila di atas kasur, dikelilingi oleh ketiga anak-anaknya yang sibuk menyusun balok-balok warna-warni menjadi menara tinggi. Ayo, siapa yang bisa bikin menara paling tinggi? Si bungsu Rain dengan penuh semangat menumpuk baloknya dengan tangan mungilnya, sementara dua kakaknya sibuk membangun menara masing-masing dan lebih hati-hati agar tidak roboh. Tawa mereka pecah setiap kali salah satu menara runtuh. Aksan pun ikut tertawa, menggoda dan membantu mereka membangun lagi dari awal. Dulu saat Erin masih ada, suasana rumah tidak sehangat ini. Erin sering kali sibuk dengan ponselnya, memilih menonton video atau chatting dengan orang lain ketika anak-anak membutuhkan perhatian dan kasih sayangnya. Tapi kini berbeda. Aksan ada di sini. Dia benar-benar hadir untuk mereka. Setiap gelak tawa, setiap panggilan. Papa lihat, ada kebahagiaan yang tak tergantikan. Papa, kalau kita gabungin semua bisa nggak jadi lebih tinggi dari kepala ayah? Tanya Asyar dan dengan mata berbinar. Aksan terkekeh. Coba saja kita bangun lebih tinggi lagi ya. Tiga bersaudara itu kembali sibuk menyusun balok setinggi mungkin dengan begitu antusias. Senyum tipis terukir di wajah Aksan. Ada kehangatan dalam dadanya melihat mereka begitu ceria tanpa beban. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, melihat anak-anaknya tumbuh dalam ketenangan tanpa suasana tegang seperti dulu. Lamunannya dibuyarkan oleh suara ponselnya bergetar menandakan notifikasi pesan masuk. Aksan melihatnya dan meraihnya sekilas. Melihat layar terletak di belakang kasur, nama pengirim terpampang jelas di layar. Erin. Dia tidak langsung membukanya, hanya membaca sekilas bagian awal pesan dari notifikasi. Helaan nafas berat terdengar bersamaan dengan Aksan meletakkan kembali ponsel tanpa berniat membalas. Namun lagi-lagi notifikasi berbunyi. Aku rindu anak-anak. Minggu depan aku ingin menemani mereka. Aksan terdiam. Tatapannya kembali ke anak-anaknya yang masih sibuk bermain tanpa menyadari perubahan ekspresi ayah mereka. Ia menghela nafas lebih dalam. Dia risih membayangkan Erin kembali muncul, meski kedatangannya hanya untuk menjenguk anak-anak. Tapi bagaimanapun juga Erin tetap ibu dari anak-anaknya. Hak asuh memang ada padanya, tapi Aksan tak bisa sepenuhnya melarang Erin untuk bertemu mereka. Sudahlah, biarkan saja dulu. Aku malas menanggapinya. Gumam Aksan mengabaikan dua pesan itu. Dari arah dapur terdengar suara samar-samar yang begitu akrab di telinga Aksan. Aksan, panggil anak-anak. Ayo kita sini dulu. Ada kolak pisang nih. Makan bareng yuk. Sebelum dingin, seru Erma. Aksan beranjak dari tempatnya disusul tiga anaknya yang mengikuti dari belakang. Di meja makan semangkuk kolak pisang hangat sudah tersaji. Erma tersenyum hangat melihat mereka datang. Duduk-duduk, makan dulu sebelum keburu dingin ya. Anak-anak mulai menyendok kolak mereka dengan riang, meniup-niupnya sebelum menyeruput kuah manis yang kaya rasa. Enak nek, seru si bungsu dengan wajah ceria. Kalau suka besok nenek buat lagi. Tak sabar menunggu hari esok kembali mencicipi kolak pisang buatan sang nenek. Di sela-sela aktivitas makan malam, Erma memulai obrolan seputar pekerjaan anaknya. Dia bertanya bagaimana pekerjaan hari ini, apakah berjalan lancar, dan yang terpenting, apakah Aksan menyukai pekerjaan barunya. Aksan dengan tenang mengiyakan, bahkan lebih baik yang dikira ibunya. Aksan teramat bersyukur bisa bekerja dengan Romi, karena selain pekerjaannya lebih mudah daripada pekerja tambang, juga bosnya sangat baik dan peduli. Siang hari di bawah terik matahari, Aksan berdiri tegap di depan toko bersama Romi bosnya. Di depan mereka sebuah mobil box baru saja terparkir. Supir dan kenek mulai membuka pintu belakang, memperlihatkan tumpukan barang-barang yang akan segera diturunkan ke dalam gudang. Oke Aksan, pastikan semuanya sesuai dengan pesanan. Kalau ada yang kurang atau rusak, langsung catat ya. Aksan mengangguk siap bekerja. Namun di sela-sela kesibukannya mengamati mobil itu, perhatiannya terpecah. Di seberang jalan sosok asing menarik pandangannya.
Seseorang gadis muda yang berjualan di trotoar sedang dikerumuni 3 pria bertubuh besar. Wajah mereka kasar, matanya penuh niat buruk, dan senyum mereka menjijikan. "Ayo dek, ikut abang jalan-jalan. Jangan jualan terus, nanti capek," kata salah satu dari mereka, suaranya serak dan licik. Gadis itu bergeser, jelas ingin menghindar, tapi salah satu pria itu dengan kurang ajar menahan lengannya. Aksan yang berdiri di depan toko melihat kejadian itu dengan rahang mengatop rapat. Orang-orang di sekitar hanya diam. Ada yang menunduk pura-pura tak melihat, ada yang hanya melirik sekilas lalu kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Tak ada yang berani bergerak. Brengsek, dasar laki-laki gatal. "Pak, lihat itu, preman-preman itu gangguin gadis itu. Kita harus bantu dia." "Dengar Aksan, kamu mending jangan cari ribut sama mereka deh. Mereka sering bikin onar di sini. Bisa-bisa kamu yang babak belur nanti." Aksan dilanda kebingungan. Dia tahu bosnya ada benarnya. Dia tahu melawan 3 pria kekar itu bukan pilihan yang bijak. Dan mana mampu dia melawan 3 tubuh besar begitu. Tapi membiarkan gadis itu terus dilecehkan bukanlah adalah kesalahan besar. Hatinya memberontak. Dia mencoba tetap diam, mencoba mengabaikan, tapi matanya terus melihat gadis itu. Semakin lama semakin jelas betapa ketakutannya gadis itu. Aksan semakin tak tega dan geram atas perbuatan laki-laki genit itu. Mereka semakin kurang ajar. Tingkah mereka di depan umum mulai lewat batas. Tak bisa ditolerir lagi. Salah satu preman mengangkat dagu gadis itu dengan paksa. Gadis itu menepisnya, tapi malah ditertawakan. "Jangan jual mahal begitulah dek. Abang-abang di sini baik kok," kata pria lain sambil menyentuh bahunya dengan kurang ajar. "Cukup." Aksan tak bisa lagi berdiam diri. Tanpa pikir panjang dia melangkah cepat menyeberang jalan. "Aksan, jangan!" teriak Romi tapi terlambat. Romi hanya bisa menepuk jidat, menyadari karyawannya sudah bergerak tanpa peduli resiko. Aksan kini berdiri di depan mereka. "Cukup." Ketiga preman itu menoleh. Salah satu dari mereka mengangkat alis, terlihat terkejut sesaat, lalu terkekeh meremehkan. "Siapa ini? Mau jadi pahlawan? Jangan ganggu ke di sini. Jangan kurang ajar." Hening. Lalu salah satu preman tertawa pelan. Semakin lama semakin keras. "Dengar gak tuh? Anak baik-baik. Dia suruh kita berhenti." "Kalau gua gak mau berhenti, emangnya lo mau apa?" Aksan tak gentar. Matanya meratap tajam penuh keteguhan. Dia tahu mungkin akan kalah dalam perkelahian ini, tapi dia juga tahu dia tidak akan mundur dan tetap berusaha melindungi gadis lemah itu. Apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan gadis itu direndahkan, dilecehkan. Suasana di sekitar semakin tegang, semua mata tertuju pada Aksan dan 3 preman bertubuh besar itu. Orang-orang mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan mundur perlahan, takut jika situasi berubah menjadi keributan besar. Tapi Aksan tidak gentar. Dia berdiri kokoh di tempatnya. Matanya menatap tajam ke arah preman-preman itu. Salah satu preman menggeram tangannya mengepal keras. "Bocah, lo bener-bener cari mati ya?" Tapi Aksan tetap tenang. Dia tidak sedikit pun bergeming, meski tubuhnya jelas kalah besar dibandingkan mereka. Gadis muda di belakangnya menggenggam erat barang dagangannya. Wajahnya masih ketakutan. Dia menatap Aksan dengan mata penuh harapan. Harapan bahwa seseorang akhirnya berdiri untuknya. Ketiga preman itu semakin tersulut emosi. Mereka tidak terima ada orang seperti Aksan yang berani melawan mereka. Salah satu dari mereka yang paling besar badannya melangkah maju mengangkat tangan kanannya, bersiap menghantam Aksan. Orang-orang yang melihat menahan nafas. Mereka tidak ada yang bisa selamat jika sudah menjadi sasaran para preman ini. Tapi Aksan tidak mundur. Dia tetap berdiri tegak, tidak bergerak sedikit pun. Hatinya berkata, jika aku mundur sekarang, jika aku takut, maka tidak akan ada yang berani melawan mereka selamanya. Matanya masih tajam, penuh keberanian yang tak tergoyahkan. Lo sok jago, ha? Bentak salah satunya. Badan lo kecil, bocah. Satu dorongan aja lo bisa jatuh. Tapi Aksan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Coba aja kalau bisa, katanya dengan tenang. Ketiga preman itu semakin naik pitam, dan dalam hitungan detik
Salah satu dari mereka melayangkan pukulan ke arah Aksan. Orang-orang yang menyaksikan langsung menahan nafas. Mereka tahu pertarungan ini sudah dimulai. Gadis muda itu gemetar, matanya membelalak penuh ketakutan. Di hadapannya Aksan sudah terhuyung. Wajahnya lebam akibat pukulan yang mendarat mulus di pipinya. Tapi dia tetap berdiri, tidak berniat mundur sedikit pun. "Jangan!" teriak gadis itu dengan suara tercekat. Tangannya gemetar ingin membantu, tapi tubuhnya terasa begitu kecil dan lemah. Orang-orang di sekitar hanya menonton. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani menghadapi 3 lelaki berbadan besar itu. "Aku harus melakukan apa ini?" pikir gadis itu, hatinya berdebar kencang. Dengan langkah goyah, dia maju berusaha menghentikan mereka. "Tolong hentikan, jangan pukuli dia lagi," serunya, matanya penuh ketakutan tetapi keberanian menyalakan nyalinya. 3 preman itu menoleh, tatapan mereka sinis dan meremehkan. Salah satu dari mereka yang paling tinggi dan berwajah bengis mengulurkan tangannya lalu mendorong gadis itu. "Aduh!" jeritnya saat tubuhnya hampir jatuh ke tanah. Untungnya dia sempat menahan diri, tapi lututnya gemetar, tubuhnya limbung. Tawa kasar terdengar dari mulut para preman itu. "Dasar lemah, sok jadi pahlawan tapi lemah." Di seberang jalan, Romi menyaksikan semua itu dengan wajah tegang. "Dasar manusia binatang," umpatnya pelan, dia tidak bisa tinggal diam lagi. Dengan cepat dia menyeberang jalan, langkahnya lebar dan penuh keyakinan. Lalu dengan suara lantang dia berteriak, "Hentikan!" Semua orang menoleh. "Jika kalian tidak berhenti sekarang, aku akan memanggil Satpol PP," ancamnya dengan keras. Gadis muda itu menoleh ke arah Romi dengan harapan. 3 preman itu saling berpandangan. Wajah mereka seketika berubah. Mereka mungkin berkuasa di pasar ini, tapi Satpol PP adalah ancaman yang nyata. Romi berdiri tegak di tempatnya, wajahnya tanpa ekspresi, tapi sorot matanya tajam. Di tangannya ponselnya terangkat, layarnya terang menyala. "Lihat ini." Di layar terlihat seperti ada panggilan ke Satpol PP, padahal itu hanya tangkapan layar yang sengaja ia siapkan sebagai gertakan. 3 preman itu menegang. Mereka saling berpandangan. Raut wajah mereka berubah dari percaya diri menjadi sedikit ragu. "Brengsek!" salah satu dari mereka mendesis. Tangannya masih mencengkeram baju Aksan, tapi kini mereka goyah. "Hei, kita jangan sampai berurusan sama Satpol PP," bisik salah satu dengan suara rendah. Yang lain mendengus tidak rela, tapi juga tidak mau mengambil resiko. Akhirnya dengan penuh amarah mereka melepas Aksan dari genggaman mereka. Tapi sebelum benar-benar pergi, mereka masih sempat mendorong tubuh Aksan dengan keras. Aksan tersentak, hampir kehilangan keseimbangan, tapi dia tetap berdiri tegak. Gadis muda di belakangnya menahan nafas, matanya membelalak takut. 3 preman itu berbalik hendak pergi, tapi satu dari mereka berhenti sejenak di depan gadis muda itu. "Jangan sentuh lagi," serunya tajam, menepis tangan preman itu dengan cepat. Si preman terkejut menyala, matanya pun merah, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Sebagai gantinya, dia menoleh ke arah Aksan, menatapnya dengan penuh ancaman. "Dengar bocah tengil, ini bukan akhir. Kalau lu masih ikut campur urusan kita, gua pastikan lain kali lu bakal lebih dari sekedar babak belur." Aksan tidak menjawab. Dia hanya menatap balik dengan tajam tanpa gentar. Orang-orang yang tadinya hanya menonton mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan masih takut untuk bergerak. Tapi mereka sudah bisa bernafas lega sekarang, karena biang masalah sudah pergi dari sini. "Aksan, sudah saya bilang jangan cari ribut sama mereka." "Maaf pak, tapi saya gak bisa diam aja. Gak ada yang mau bantu gadis ini, dan tidak ada benar juga pak. Jika membiarkan sesuatu yang salah." Gadis muda itu menatap Aksan penuh rasa bersalah. Matanya sedikit berkaca-kaca karena menganggap sudah menyusahkan Aksan. Dan gara-gara dia Aksan hampir terluka parah, bahkan bisa lebih dari itu. Terima kasih banyak," katanya, suaranya masih sedikit gemetar. Dia lalu meraih sesuatu dari dagangannya, mengambil 2 bungkus ayam ungkep yang masih hangat, terbungkus rapi dalam plastik bening. Dia menyerahkan 1 kepada Aksan dan 1 lagi kepada Romi. "Tolong terima ini satu-satunya yang bisa saya berikan sebagai tanda terima kasih."
Aksan dan Romi spontan mengangkat tangan menolak. Nggak usah, kami ikhlas nolong kamu. Ya, simpan aja untuk dijual. Tambah Romi menggeleng ringan. Tidak, tolong diterima. Kalau bukan karena kalian, aku mungkin sudah... Dia berhenti, ragu-ragu melanjutkan ucapannya. Wajahnya sedikit pucat saat mengingat apa yang mungkin terjadi jika Aksan tidak datang membantu. Aksan dan Romi saling pandang membaca ketulusan di mata gadis itu. Baiklah, kalau kamu bersikeras. Akhirnya Romi menghela nafas dan mengambil ayam itu lebih dulu. Aksan pun akhirnya menerima ayam ungkep itu. Terima kasih. Gadis itu tersenyum lega. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Aksan menatapnya sebentar, memastikan tidak ada luka atau tanda-tanda gadis itu mengalami hal lebih buruk. Kamu tidak terluka kan? Aku baik-baik saja, berkat bantuan kalian. Aksan, ayo balik. Kita masih banyak pekerjaan. Aksan mengangguk lalu berjalan mengikuti bosnya kembali ke toko. Sesampainya di sana, Romi mengangkat ayam ungkep yang dia pegang dan menyodorkannya ke Aksan. Ini buat kamu aja, bawa pulang buat anak-anak. Enggak pak, itu bagian bapak, saya juga dapat kok. Sudah bawa aja. Ayam kayak gini di rumah saya sudah banyak. Saya gampang kalau mau beli lagi. Ini buat anak-anakmu, hadiah kecil buat mereka, masak juga buat orang tuamu. Ya biar mereka ikut senang. Aksan terdiam sebentar, sambil membayangkan wajah ceria anak-anaknya saat dia pulang nanti. Terima kasih Pak Romi. Terima kasih juga atas bantuannya tadi. Kalau bukan Pak Romi, aduh, mungkin wajah saya sudah lebam-lebam. Lain kali jangan sok berani ya. Saya paham maksud kamu baik, tapi harus juga pikirkan diri sendiri. Kalau kamu sampai apa-apa dan tidak bisa bekerja gimana? Belum lagi keluargamu di rumah pasti akan cemas kalau tahu kamu dikeroyok, padahal lagi cari nafkah. Aksan mengangguk, dia setuju dengan nasihat bosnya. Hanya saja masih bingung harus bagaimana lagi menghadapi 3 preman itu jika suatu hari nanti kembali mengganggu gadis itu. Masalahnya tidak ada yang sudi menolong, saking takutnya dengan 3 pria berbadan besar itu. Matahari mulai menunduk ke ufuk barat. Semburat jingga menghiasi langit saat Aksan menghentikan aktivitasnya dan merapikan barang-barang. Pak Romi, saya pamit pulang ya. Iya, hati-hati di jalan. Besok datang seperti biasa ya. Ia berjalan pulang dengan langkah ringan, membayangkan wajah ceria anak-anaknya saat melihat ayam lezat ini. Angin sore berembus sejuk membawa ketenangan di hatinya. Begitu tiba di rumah, suara riang anak-anaknya menyambutnya. Papa pulang, seru mereka gembira. Sudah pulang nak. Itu apa? Ini bu, ayam ungkep bu. Masya Allah, dari mana nak? Aksan pun menceritakan semuanya tentang gadis muda yang dia tolong dan tentang Romi yang memberinya satu lagi sebagai hadiah untuk anak-anaknya. Ibunya tertawa kecil lalu mengelus pelan lengan Aksan dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillah nak, lihat ini anak-anak sampai melompat-lompat kegirangan. Papa bawa ayam, papa bawa ayam. Malam ini mama langsung memasak ayamnya. Besok-besok juga kita masak lagi. Nanti mama sisihkan juga buat bekal kamu ke tempat kerja ya nak. Aksan tersenyum senang bisa membagi rezeki kepada keluarganya. Malam harinya di dapur, aroma ayam ungkep yang sedari tadi dimasak memenuhi ruangan, membuat siapapun yang menciumnya tak sabar untuk segera menyantapnya. Di meja makan, ketiga anak Aksan sudah duduk dengan rapi. Mata mereka berbinar menatap hidangan yang masih mengepul. Tangan-tangan kecil mereka sesekali bergerak, tak sabar ingin mencicipi. Aksan duduk di antara mereka tersenyum melihat antusias anak-anaknya. Sementara itu Erma masih sibuk di dapur, mencicipi sedikit kuah ayam untuk memastikan rasanya sudah pas. Di sebelahnya Abdul suaminya membantu mengangkat nasi dari dandang, lalu menuangkannya ke dalam tempat nasi dan membawanya ke meja makan. Sudah pas bu? Pas, seru Erma menepuk-nepuk dadanya dengan puas. Aksan bangkit sebentar untuk mengambil air dari galon lalu menuangnya ke dalam jerek. Setelah semuanya siap, mereka duduk dengan tenang. Ketiga anak Aksan mengikuti dengan suara pelan. Tangan-tangan kecil mereka saling bertaut dan mengucapkan doa. Begitu doa selesai, mereka mulai makan bersama. Sendok dan garpu beradu dengan piring.
Erma sesekali menyuapi cucunya yang paling kecil, sementara Abdul bercerita ringan, membuat Aksan dan anak-anaknya sesekali tertawa kecil. Di tengah kehangatan makan malam di antara suapan ayam ungkep yang begitu lezat, pertanyaan dari ibunya datang tiba-tiba membuat Aksan nyaris tersedak. "Aksan, ada hubungan apa kamu dengan gadis pemberi ayam ini?" "Maksud mama?" "Ya, apa memang hanya sekedar terima kasih? Rasanya nggak mungkin, nak. Ini ayam kampung, sudah diungkep pula. Harganya itu tidak murah. Seorang gadis tidak mungkin memberikan sesuatu yang cukup mahal ini kalau tidak ada alasan lain." Mama jangan berpikir yang aneh-aneh lah. Benar ini hanya tanda terima kasih karena Aksan menolongnya tadi siang. Tidak lebih. Begitu ya. Tatapan Erma tidak berubah. Masih tatapan penuh arti, seolah-olah dia tahu sesuatu yang Aksan sendiri tidak sadari. Siang itu panas terik membakar aspal, tapi Erin tak peduli. Dia berdiri di halte tua yang sudah terpakai. Matanya sibuk mengawasi jalanan dan menunggu mobil yang akan menjemputnya. Hari ini dia akan bersenang-senang lagi dengan pria yang tentu bukan miliknya. Tak lama sebuah mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depannya. Jendela terbuka memperlihatkan sosok pria parubaya dengan kemeja mahal yang duduk di balik kemudi, Om Anton. "Ayo, naik sayang." Suara berat pria itu terdengar mesra, seolah yang ia panggil itu adalah istrinya sendiri. Erin tersenyum penuh kemenangan. Tanpa ragu, dia melangkah masuk ke dalam mobil mewah itu, menutup pintu dengan anggun lalu melirik kantong belanja yang ada di kursi belakang. "Mana yang aku minta?" Om Anton tertawa kecil, tangannya menepuk-nepuk kantong belanja yang dipenuhi dengan makanan mahal. "Semuanya ada di sini. Aku tahu kamu suka makan enak kan?" "Bagus." Mereka melaju menuju apartemen sewaan, tempat di mana mereka bisa melakukan apapun tanpa ada yang mengawasi, tempat di mana Erin bisa menikmati semua kemewahan tanpa memikirkan siapa yang akan terluka karena perbuatannya. Dan Om Anton, dia terlalu dungu untuk sadar bahwa wanita yang ada di sampingnya ini hanya menganggapnya sebagai dompet berjalan. Mobil Om Anton berhenti tepat di depan apartemen mewah yang disewanya untuk sehari. Erin langsung tersenyum puas melihat betapa megahnya bangunan itu. "Ayo sayang." Om Anton membuka pintu mobilnya untuk berusaha terlihat romantis. Erin turun dengan anggun, meski hatinya lebih tertarik pada apa yang ada di dalam apartemen daripada perhatian Om Anton. Mereka berjalan menuju lobi di mana resepsionis sudah siap menyambut Om Anton dengan santai, menunjukkan bukti pemesanan apartemen. Tak butuh waktu lama mereka diberi kunci elektronik dan diizinkan naik ke lantai atas. Di dalam lift, Erin melirik Om Anton yang sibuk melihat ponselnya. Mungkin sedang mengecek pesan dari istrinya atau mungkin pekerjaannya. Ya, yang jelas dia tidak peduli. Begitu lift terbuka, mereka berjalan menuju kamar yang sudah disewa. Dengan satu sentuhan kartu di pintu elektronik, apartemen itu pun terbuka. Pendingin udara membuat ruangan sejuk. Sebuah kasur besar terhampar di tengah ruangan, lengkap dengan bantal empuk dan spray putih bersih. Ada televisi layar datar, sofa nyaman, dan meja dengan berbagai fasilitas hotel bintang 4. Ini yang Erin suka. Tanpa ragu dia melepas tasnya, berjalan ke jendela besar yang menghadap pemandangan kota. Dari lantai tinggi ini, gedung-gedung terlihat kecil. Lampu-lampu kendaraan mulai menyala seiring senja menjelang. Luar biasa. Oh ya, Om Anton mendekat. Tangannya sudah mulai gatal ingin merangkul Erin, tapi Erin dengan cepat berbalik dan menatapnya. "Mana makanannya?" Om Anton terdiam sejenak, lalu terkekeh. Tentu saja Erin lebih tertarik dengan hal lain daripada dirinya. Tanpa berkata apa-apa, dia meraih kantong belanjaan yang dia bawa dan menyodorkannya ke Erin. "Makan dulu, nanti kita ngobrol." Erin mengambil kantong itu dengan puas, lalu duduk di sofa, membuka satu persatu makanan mahal yang sudah dipesan Om Anton. Bagi Erin ini lebih dari cukup untuk menikmati hari ini, hari yang penuh kemewahan meski hanya sementara. Tapi Erin menghentikan gerakan tangannya. Ia menunda makan cemilan mahal itu dan memilih untuk menyelusuri semua isi ruangan ini terlebih dahulu.
Yang terpenting dia ingin memeriksa kamarnya lebih dulu, kamar yang akan ditempati dalam semalaman ini. Apartemen itu luas, bersih, dan terasa begitu nyaman. Pendingin udara bekerja dengan sempurna, membuat ruangan sejuk meski di luar matahari bersinar terik. Om Anton duduk di sofa melepaskan jam tangan mahalnya, lalu menatap Erin dengan mata penuh nafsu. Tapi Erin tidak langsung menghampirinya. Dia lebih tertarik dengan pemandangan yang ada di depan mata. Mana dompetnya? Ambil saja yang kamu mau, sayang. Erin menyeringai. Dengan cepat membuka dompet itu dan menarik beberapa lembar uang tanpa ragu. 1, 2, 3, 4. Tidak cukup. 5, 6, 7. Ini baru lumayan. Om Anton tidak keberatan. Dia memang sudah terbiasa diperlakukan seperti ini oleh wanita murahan. Dan anehnya, dia justru merasa semakin jatuh dalam surga duniawi yang menyesatkan itu. Sementara itu di rumah, Tante Erin sama sekali tidak tahu yang sebenarnya dilakukan oleh keponakannya. Erin pergi dengan alasan mencari pekerjaan. Dia mengira keponakannya benar-benar sedang berusaha memperbaiki diri, mencari pekerjaan agar bisa hidup mandiri. Tante Erin bahkan mendoakan agar Erin mendapatkan pekerjaan yang layak. Ironis, karena di tempat lain Erin justru semakin terjun ke dalam lumpur yang lebih dalam. Dia tidak peduli akan masa depannya, tidak peduli jika suatu saat istri Om Anton tahu dan terjadi kekacauan. Selama uang masih mengalir, selama ia masih bisa menikmati hidup mewah walau hanya sehari, dia akan terus melakukan ini tanpa peduli pada siapapun. Masih tak puas berjelajah, Erin bangkit dari ranjang melihat setiap sudut kamar. Dia menyentuh tirai jendela yang tebal, meraba meja kayu yang mengkilap, dan lemari-lemari kayu klasik yang harganya menyentuh puluhan juta. Sementara itu Om Anton sudah tak sabar. Pria hidung belang itu mendekat. Tangannya mencoba meraih pinggang Erin, tapi Erin dengan cepat melesat ke sisi lain ruangan, pura-pura tidak menyadari niatnya. Sabar dong Om, aku masih mau lihat-lihat dulu, masih mau menikmati tempatnya. Kan aku baru pertama kali masuk ke apartemen sebagus ini. Sayang, Om sudah mau seminggu ini nunggunya. Ya ampun Om, kita kan seharian di sini, santai aja. Aku juga masih mau makan dulu. Jangan bikin Om nunggu lama ya. Erin mendekat, mengangkat tangan dan menyentuh dagu Om Anton dengan ujung jarinya, lalu tersenyum penuh tipu daya. Om tenang aja, aku gak bakal kemana-mana kok. 24 jam kita di sini, udah tenang aja. Om Anton menelan salivanya sementara Erin menahan senyumannya. Bodoh sekali pria ini, pikirnya. Semakin lama dia menunda, semakin besar kesempatan untuk memanfaatkan pria ini lebih jauh. Erin melangkah santai ke balkon, matanya berbinar saat melihat pemandangan kota dari ketinggian. Padatnya perkotaan, kendaraan di bawah tampak kecil seperti mainan yang bergerak tanpa henti. Ia menyadarkan kedua tangannya di pagar, menarik nafas dalam-dalam, menikmati udara dalam yang berembus lembut. Indah banget. Gumamnya, senyum puas terbentuk di wajahnya. Tanpa menunggu lama, dia mengeluarkan ponselnya, kamera depan, kamera belakang, semuanya ia manfaatkan. Erin mengambil gambar dari berbagai sudut, merekam video menunjukkan pada dunia maya bahwa hari ini dia sedang berada di tempat yang luar biasa mewah. Setelah puas, dia berbalik melangkah ke area sebelah balkon yang lebih tertutup. Matanya langsung berbinar melihat sebuah kolam privat berbentuk lingkaran. Airnya jernih, bersih, dikelilingi dengan lilin aromaterapi yang tertata rapi di sekeliling tepinya. Dindingnya putih bersih dengan pencahayaan yang lembut, menciptakan suasana bak pemandian eksklusif di hotel berbintang. Gila, ini tempat mandi apa surga? Aku bakal berendam sampai pagi kalau perlu. Erin kembali masuk ke dalam melanjutkan eksplorasinya. Dia melangkah ke dapur, menyentuh permukaan meja marmernya yang dingin dan mulus. Dia membuka lemari dapur satu persatu, seolah memastikan semua ini nyata. Lalu matanya tertuju pada kamar mandi. Begitu pintu dibuka, dia ternganga. Kamar mandinya juga luas, bukan seperti di rumah kontrakannya yang dulu sempit dan berbau lembab.
Ini kamar mandi serba otomatis, WC duduk tanpa perlu ditekan, cukup dengan sensor tangan. Wastafel besar dengan kaca lebar berbingkai lampu LED membuatnya merasa seperti selebriti yang hendak merias wajah sebelum tampil di panggung besar. Alah, Erin. Tanpa ragu dia kembali mengangkat ponselnya. Klik, semua sudut diabadikan. Dia merekam video pendek, memastikan nanti ada bahan untuk dipamerkan di media sosial. Sewa sehari 1 juta. 1 juta dalam sehari nyaris dengan sama gaji Aksan yang dalam sebulan. 1 bulan penuh kerja banting tulang. Dan aku bisa menikmati semua ini dalam semalaman. Pikiran itu membuatnya semakin puas. Dia tersenyum sinis. Hidupnya memang tidak adil. Tapi Erin sudah memilih jalannya sendiri, dan baginya selama dia bisa menikmati hidup seperti ini, dia tidak peduli dengan cara apa dia mendapatkannya. Erin bersandar di bahu Om Anton. Matanya menatap layar televisi yang menyala redup di tengah kamar yang gelap. Tubuh mereka berbalut selimut tebal, namun bukan kehangatan yang tercipta, melainkan dinginnya sebuah hubungan yang didasarkan pada keinginan duniawi. Om Anton melingkarkan lengannya di bahu Erin, menariknya lebih dekat seolah dia memiliki wanita murahan itu sepenuhnya. Sejak pagi Erin telah menyerahkan dirinya berkali-kali, tanpa ragu, tanpa beban. Baginya selama ia bisa mendapatkan apa yang diinginkan berupa uang, kemewahan, dan kenyamanan, tak ada yang perlu dipermasalahkan. Om Anton hanyalah kendaraan yang membawanya menuju kehidupan yang lebih layak baginya. Di sela-sela desahan puas Om Anton yang mulai terlelap, Erin meraih ponselnya. Dia membuka aplikasi perbankan, mengecek saldo yang baru saja ditransfer. Senyum tipis muncul di wajahnya, bukan karena cinta atau kebahagiaan, tapi karena angka-angka di layar yang semakin bertambah. Bagi Erin, harga dirinya tak lebih dari transaksi. Tak ada rasa bersalah, tak ada penyesalan. Yang ada hanya pemikiran bagaimana besok dia bisa meminta lebih lagi. Setelah puas mengecek saldo di ponsel, Erin dengan hati-hati melepas tangan Om Anton yang melingkar di bahunya. Pria itu sudah tertidur pulas, lelah seharian menumpahkan hasratnya. Erin di sisi lain belum ingin terlelap. Dia ingin menikmati momen ini lebih lama fasilitas apartemen ini. Ya kali gak dinikmati udah dibayar mahal dan sebagus ini, celetuknya dalam hati. Dengan gerakan perlahan dia bangkit dari ranjang, membiarkan selimut jatuh ke lantai tanpa peduli. Tubuhnya melangkah menuju balkon. Angin malam yang sejuk menyentuh kulitnya, dengan sensasi berbeda dari hawa dingin dari AC dalam kamar. Dari atas ketinggian dia menatap ke bawah, melihat jalanan kota yang masih sibuk. Lampu-lampu kendaraan berpendar seperti bintang di bumi, menciptakan pemandangan yang tak akan sering dia lihat dari jendela kamarnya yang sempit. Setelah puas menatap keramaian kota, matanya beralih ke kolam privat di sudut balkon. Airnya tampak menggoda, mengundang tubuh lelahnya untuk meresap kehangatan. Namun lilin-lilin aromaterapi di sekeliling bak masih padam. Erin menghela nafas pelan, lalu berbalik kembali ke dalam kamar. Dia meraih korek api milik Om Anton yang tergeletak di meja kecil samping ranjang. Pandangannya sempat tertuju pada pria itu. Erin menatapnya jijik karena mendengkur seperti sapi saja. Erin kembali ke balkon lalu satu persatu menyalakan lilin aromaterapi yang mengelilingi kolam privat. Cahaya temaram dari api kecil itu memberikan nuansa yang lebih intim, lebih tenang. Kini saat yang dia tunggu akhirnya tiba. Dia melangkah masuk ke dalam air hangat, merasakan tubuhnya tenggelam perlahan. Sensasi kehangatan menyelimuti membuatnya nyaman. Erin menyandarkan kepalanya ke tepi bak mandi, memejamkan mata, membiarkan pikirannya hanyut dalam keheningan. Hiruk pikuk kota masih terdengar sayup-sayup di kejauhan, tetapi tempatnya berada hanya ada kesunyian dan kemewahan singkat yang tidak dia nikmati lagi di esok hari. Pagi itu, Erin dan Om Anton bersiap meninggalkan apartemen. Pria hidung belang itu mengenakan kemejanya kembali, merapikan dasinya dengan santai, seakan tak ada yang salah dengan malam yang mereka lewati. Erin juga bersiap mengulas lipstik di bibirnya, memastikan wajahnya tetap cantik sebelum mereka keluar dari ruangan yang telah menjadi saksi betapa murahnya ia menjual dirinya sendiri. Saat mereka berjalan menuju lift, Om Anton menatap Erin dengan seringnya puas. Nanti mengulanginya lagi ya. Kita ke apartemen lagi ya.
katanya sambil menepuk pinggang Erin dengan santai. Erin tersenyum lebar, matanya berbinar penuh kegirangan. "Aku tunggu Om dengan senang hati," jawabnya tanpa ragu. Baginya ini adalah keuntungan besar. Semalam saja dia bisa mendapatkan 5 juta hanya dengan bermalas-malasan di ranjang, membiarkan tubuhnya dieksploitasi oleh pria yang bahkan tidak pantas disebut pasangan. 5 juta untuk beberapa kesenangan Om Anton, dan dia merasa bangga dengan itu. Dalam pikirannya, ia berpikir banyak pria lain yang sudah pernah memanfaatkannya secara gratis tanpa ia dapat apapun. Setidaknya Om Anton membayar. Baginya ini bukan kehinaan, tapi bisnis yang menguntungkan. Tanpa rasa malu, tanpa beban, ia menerima kenyataan bahwa harga dirinya bisa dikonversi menjadi uang. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.